Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Milenia Anissa Putri dengan nomor pokok mahasiswa 19144600175, mahasiswa program Sarjana PGSD dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan yang telah saya laksanakan, yaitu pada mata kuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 atau PLP 1 yang saya laksanakan di SD Negeri 02 Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya akan memulai tentang profil sekolah. Nah, berikut merupakan profil sekolah. Ya, saya mengobservasi di SD Negeri 02 Karangasem yang beralamatkan di Jalan Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki 11 total pendidik yang terdiri dari 4 laki-laki dan 7 perempuan dan 1 kepala sekolah. Kemudian terdiri dari 2 total tenaga kependidikan yang terdiri dari 1 laki-laki dan juga 1 perempuan. Kemudian memiliki 127 total peserta didik dengan 60 laki-laki dan juga 67 perempuan. Nah, tujuan PLP kali ini itu mahasiswa dapat mengetahui tentang kultur sekolah, struktur organisasi dan juga tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan juga ekstrakurikuler, dan yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama, kita akan membahas tentang kultur sekolah di SD Negeri 02 Karangasem. Menurut F. Yaningrum 2013, budaya sekolah atau kultur sekolah itu merupakan jaringan tradisi dan ritual yang kompleks yang telah dibangun dari waktu ke waktu oleh guru, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan administrator yang bekerja sama dalam menangani krisis dan juga prestasi. Nah, pola budaya ini bersifat abadi dan juga memiliki dampak yang kuat pada kinerja dan membentuk bagaimana orang berpikir, bertindak, dan juga merasa. Nah, maksudnya kultur sekolah ini berdiri sejak adanya sekolah tersebut seperti itu dan bersifatnya juga abadi. Nah, 9 kultur sekolah di SD Negeri Karangasem. Berikut contoh. Yang pertama yaitu 10 budaya malu untuk siswa dan juga guru. Nah, ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa dan juga guru. Kemudian yang kedua yaitu 5S. Apa sih itu 5S? 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan juga santun. Nah, ini diterapkan baik kepada guru dan juga kepada siswa dengan tujuan apa? Agar kita terbiasa untuk berbicara dengan sopan, dengan baik, kemudian juga bersikap dengan baik dengan sebaya, dengan Bapak Ibu guru, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk kita agar selalu mengingat Tuhan dan juga bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, berupa kesehatan, nikmat rezeki, nikmat karena dapat mengikuti pelajaran, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pembiasaan upacara bendera. Namun karena masa pandemi seperti ini, upacara bendera itu ditiadakan. Nah, tapi untuk seperti rapat-rapat itu tetap ada ya teman-teman semua. Kemudian mohon maaf, untuk upacara bendera itu biasanya petugasnya itu berganti-ganti, seperti inspektur upacara biasanya yang bertugas yaitu kepala sekolah atau guru-guru yang bertugas pada saat itu. Kemudian untuk pembawa bendera seperti itu siswa dan siswi peserta didik dari kelas 4, 5, dan juga 6. Kemudian yang bertugas juga seperti itu, seperti MC, paduan suara, dan juga lain-lain. Kemudian senam bersama dan juga Jumat bersih. Nah, ini diadakan setiap hari Jumat, gunanya untuk merefresh pikiran
Bapak Ibu guru dan juga seluruh peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu ketentuan seragam baik untuk siswa dan juga guru. Nah, jadi setiap harinya itu memiliki seragam ya teman-teman, baik guru ataupun siswa, seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu pembelajaran daring ataupun luring. Nah, pembelajaran luring itu diadakan setiap kelas itu 1 minggu sekali atau luar jaringan ya. Kemudian untuk daring sendiri itu diadakan setiap hari karena kan masa pandemi, jadi kita harus mengganti kegiatan formal di sekolah itu diganti dengan daring. Nah, akan tetapi luring ini diadakan dengan tujuan agar siswa itu tetap memiliki karakteristik. Nah, karakteristik agar tidak luntur karena kan belajarnya di rumah ya teman-teman, tanpa bimbingan dari guru, jadi kadang itu siswa karakteristiknya luntur. Nah, di SD Negeri 02 Karangasem ini pada akhirnya guru-guru dan juga kepala sekolah memiliki inisiatif untuk mengadakan pembelajaran di luar jaringan seperti itu, dengan tujuan seperti itu. Namun pembelajaran di luar jaringan itu tidak semata-mata siswa dan guru bertemu di sekolah, tidak seperti itu. Itu juga terdapat guru yang membagi beberapa kelompok seperti itu. Kemudian guru mendatangi kelompok tersebut. Misalnya satu kelompok terdapat 3 atau 4 orang. Nah, nanti guru itu akan mendatangi salah satu rumah dari peserta tersebut dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti protokol kesehatan. Nah, mengikuti protokol kesehatan ini diadakan karena akhir-akhir ini 1 tahun belakang ini terdapat wabah, yaitu wabah COVID-19. Akhirnya SD negeri, semua SD itu harus memiliki kultur yang baru. Nah, mengikuti protokol kesehatan, contoh menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang struktur organisasi dan juga tata kelola sekolah. Nah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah merupakan bagian vital dalam terselenggaranya pendidikan dan kinerja suatu sekolah. Nah, dengan adanya struktur organisasi dan tata kelola sekolah, itu akan mengetahui bagaimana sih fungsinya, seperti itu. Yang pertama, bagian vitalnya itu terdapat kepala sekolah yang dijabat oleh Ibu Sri Suwanti SPD. Itu memiliki fungsi sebagai manajer administrasi, supervisor, serta leader dalam sebuah sekolah. Kemudian guru yang sekaligus wali kelas itu memiliki fungsi yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan fasilitator, demonstrator, pengelola, motivator, serta evaluator yang bertugas menyampaikan informasi kepada peserta didik. Kemudian yaitu tenaga kependidikan itu yang tidak kalah penting, yaitu berfungsi sebagai tenaga administrasi sekolah yang membantu tentang administrasi sekolah. Kemudian yang terakhir itu ada ketua komite. Nah, komite ini diambil dari tokoh masyarakat. Nah, SD Negeri 02 Karangasem menunjuk Bapak Zuhri sebagai ketua komite yang berfungsi mendukung dan melakukan kerjasama antara masyarakat sekitar dan lingkungan di sekolah, serta sebagai jembatan terkait kepentingan peserta didik dan dengan sekolah. Kemudian peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, di SD Negeri 02 Karangasem memiliki peraturan dan juga tata tertib untuk seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk menertibkan seluruh warga sekolah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian kegiatan seremonial formal sekolah. Nah, karena upacara dan juga apel ditiadakan untuk sementara waktu. Nah, berhubung kegiatan upacara ditiadakan, namun rapat-rapat tetap dilaksanakan. Contoh, foto ini merupakan rapat yang diadakan menjelang ujian sekolah dengan wali murid guna memberi informasi perkembangan peserta didik dan menginformasikan kepada wali murid untuk membantu mempersiapkan putra-putrinya yang akan melaksanakan ujian sekolah, seperti itu.
Kemudian yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler atau pematangan materi di luar jam pembelajaran formal. Contoh, untuk kelas 6 SD Negeri 02 Karangasem ini mengadakan les atau tambahan kelas di luar pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan kokurikuler yaitu kegiatan pendukung kurikuler berupa pembelajaran langsung dengan melihat. Nah, contohnya dilaksanakannya study tour. Namun dengan adanya pandemi ini, kegiatan study tour ditiadakan dan juga diganti dengan kelompok-kelompok kecil saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yaitu pendidikan di luar jam pelajaran yang bertujuan membantu mengembangkan potensi peserta didik. Contoh, ekstrakurikuler olahraga seperti itu. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan juga kebiasaan positif di sekolah. Nah, yang pertama, ketika luring diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan. Diperbolehkan menggunakan pakaian bebas namun sopan dan bersih, serta melepas sepatu sebelum memasuki ruangan agar tetap bersih ruangan tersebut. Kemudian berbicara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa krama yang baik kepada pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga itu membiasakan bersalaman dengan bapak atau ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu siswa diberikan tugas dengan tujuan melatih rasa bertanggung jawab, bersikap jujur, dan melatih siswa menyelesaikan sebuah masalah. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menjelaskan tentang observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 02 Karangasem. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.